Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini materi PPKN yaitu tetap masih membahas bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi pokok, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini ada 4 pengertian mengenai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, pandangan hidup bangsa itu berarti arah dan pedoman hidup suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan tujuan nasional itu sendiri sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 alinea keempat. Dan yang kedua, pandangan hidup bangsa itu berarti pegangan dan pedoman suatu bangsa untuk memecahkan permasalahan bangsa, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam masyarakat. Yang ketiga, merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Dan yang keempat, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri dan diyakini kebenarannya. Selanjutnya, ada 3 manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah kekokohan dan tujuan. Artinya, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, maka memerlukan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan tersebut. Dan yang ketiga adalah pembangunan diri. Dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan permasalahan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam gerak masyarakat yang semakin maju dan dinamis. Yang ketiga, ada isi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan di sini ada 3 isi. Yang pertama adalah konsep dasar. Konsep dasar di sini memiliki arti yaitu pikiran-pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan sebagai wujud kehidupan yang dianggap baik yang akan dicita-citakan oleh suatu bangsa. Dan yang kedua adalah pikiran dan gagasan. Artinya, terkandung pula pikiran yang terdalam dan gagasan atau suatu ide suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dan yang ketiga merupakan kristalisasi dan nilai. Artinya, pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri. Selanjutnya, ada aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Artinya di sini adalah benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan kehidupan sehari-harinya. Di sini ada 2, aktualisasi Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang pertama secara objektif, artinya tercermin dalam kehidupan kelembagaan suatu negara, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga lembaga kenegaraan lainnya. Dan yang kedua, aktualisasi Pancasila secara subjektif, artinya tercermin dalam kehidupan per individu seseorang tersebut, yaitu baik dalam perorangan, warga negara, penduduk, dan juga penguasa. Selanjutnya, ada arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan atau dicita-citakan bangsa Indonesia sudah tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat mengikat dan mempersatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan, serta mampu memberikan legitimasi atau kekuatan hukum dan rasionalisasi terhadap perilaku dalam hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Nah,
Sekian materi tentang pandangan hidup bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.